Oke, halo semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali nih dengan aku, Dania Nurul Aini, sebagai MC acara yang akan memandu untuk proses jalannya tentang acara untuk pre-event Cloud Job Fair yang dipersembahkan oleh AWS ini ya. Oke, buat teman-teman semua. Apa kabarnya nih? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada ya. Oke, sebelum kita nanti mulai nih untuk pemateri kita yang hebat banget pada sore hari ini, ada baiknya aku bakal infoin dulu nih kepada teman-teman semua, khususnya tentang event Cloud Job Fair ini. Jadi untuk event Cloud Job Fair ini, nanti puncaknya itu akan diadakan pada tanggal 4 Desember. Jadi silakan buat kalian yang mau ikut acara puncaknya, nanti boleh langsung ngeklik link yang akan dibagikan di kolom chat Zoom ya. Nah, untuk event ini adalah event pre-eventnya atau rangkaian menuju nanti acara puncaknya. Jadi teman-teman semua tetap terus pantengin untuk event-event ini dan juga tetap untuk gabung gitu ya, karena banyak banget pemateri-pemateri hebat yang akan memberikan edukasi gitu buat kalian, khususnya untuk di bidang IT-nya supaya kalian tadi bisa lebih powerful lagi supaya nanti bisa mendapatkan untuk perusahaan impian kalian gitu ya. Nah, kemudian untuk acara hari ini sebenarnya bakal ngadain tema apa sih gitu ya? Mungkin teman-teman apa namanya pengen tahu banget. Jadi untuk acara pada sore hari ini temanya adalah Introduction to GDP Labs gitu ya. Dan untuk pematerinya kita akan ada kurang lebih 3 pemateri yang berasal dari 2 company. Yang pertama adalah dari company Nusantara Comnet Integrator, yaitu nanti akan dibawakan materinya oleh Ibu Rosi selaku Recruitment Supervisor, yaitu akan membawakan materi seputar tentang company profile-nya gitu, company profile dari Nusantara Comnet Integrator. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh materi kedua, yaitu tentang gimana sih intinya untuk ketertarikan berkarir di IT ataupun di startup gitu. Jadi nanti boleh banget nanti tanya-tanya gitu ya tentang seputar materi ini kepada Mas Adri Tani Wijajah gitu. Kemudian setelah itu nanti akan ada juga nih untuk materi yang ketiga yang dibawakan oleh company kita yang kedua, yaitu nanti dari GDP Labs, dan akan dibawakan materinya oleh Mas Felix Kurniawan Titro selaku VP Engineering yang langsung gitu ya teman-teman. Jadi silakan banget kalau misalnya nanti kalian mau diskusi lebih lanjut, kalau misalnya materi udah sudah selesai dibawakan, langsung aja taruh di kolom komentar ya, supaya bisa semakin menambah wawasan kalian gitu. Nah, sebelum kita mulai, boleh banget teman-teman komen juga di kolom apa namanya kolom chat Zoom gitu ya. Dapat teman-teman ini dari mana aja sih wilayahnya? Apakah dari Jakarta atau misalnya mungkin dari wilayah-wilayah lainnya? Silakan supaya kita bisa saling kenalan sama teman-teman lainnya lagi. Oke, nggak perlu untuk nunggu lama-lama lagi. Sembari teman-teman kenalan, kita langsung panggilin aja ya untuk pemateri kita yang pertama dari company pertama gitu ya, dari Nusantara Comnet Integrator, yaitu ada tadi dari Mbak Rosi Ana Pratiwi. Apakah sudah ada di Zoom? Silakan Mbak Ana. Halo Mbak Ana. Halo Mbak Denia, terima kasih untuk kesempatannya ya. Iya, apa kabar nih Mbak Rosi? Alhamdulillah sehat. Ini Sehat ya Mbak Rosi ya. Ini posisi lagi di kantor apa lagi di rumah nih Mbak Rosi? Apa lagi WFA apa WFO? kebetulan hari ini WFO. Jadi kalau di Oh, kampus kita masih parsial sih. oh, oke oke baik. Semoga tetap maksudnya selalu lancar ya dan juga selalu sehat dimanapun berada ya. Oke Iya. baik. Silakan Mbak Rosi untuk memberikan materi tadi seputar untuk company profile dari Nusantara Comnet Integrator ya. Oke, terima kasih Mbak Denia untuk waktunya. Terima kasih juga untuk AWS dan Top Karir ya yang memfasilitasi acara hari ini. Sebelumnya, halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosi, saya Recruitment Supervisor dari PT Nusantara Community Integrator. Senang banget nih hari ini bisa join di event ini, sekaligus bisa memperkenalkan ya, mungkin ada yang sudah tahu nih PT Komnet itu apa, mungkin ada beberapa juga yang belum tahu. Nah, jadi untuk hari ini saya mau menceritakan mengenai company profile kami. Boleh di share screen-nya?
Oke, next. Langsung next aja. Oke, ya teman-teman. Jadi yang sudah tahu tentang Komnet atau mungkin ada yang belum tahu tentang Komnet ya, kita adalah sebuah perusahaan sistem integrator atau awamnya kita vendor ya di IT consultant. Jadi kita punya moto nih, helpful and reliable. Kita tahu bahwa kita adalah perusahaan jasa. Jadi kita punya moto helpful ini mau untuk membantu customer ya pastinya, dan reliable. Jadi artinya solusi yang kita berikan kepada customer kita itu dapat dipertanggungjawabkan dan konsisten. Nah, kita sudah berdiri dari tahun 97 ya. Dan untuk saat ini total karyawan kita kurang lebihnya 650 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi sebagai tambahan juga, Komnet ini kita berbentuk grup, kita sebut dengan Komnet Group. Jadi ada PT lagi sebenarnya di dalamnya, nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Dari awal kita berdiri sampai sekarang, kita selalu berusaha untuk memberikan inovasi dan pelayanan baik juga ya kepada customer, sehingga mereka puas nih dengan pelayanan Komnet gitu. Boleh next slide? Oke, ini adalah visi dan misinya Komnet. Jadi kita ingin menjadi sistem integrator yang berkelas dunia ya, dengan operasi yang regional. Dan sebagai tambahan juga, sebenarnya saat ini kita sudah diakuisisi oleh perusahaan Jepang juga, salah satu sistem integrator yang besar juga di Jepang, namanya CTC Jepang. Dan kita punya misi nih untuk mewujudkan visi ini, kita mulai dari desain terlebih dahulu. Jadi kita gather information dulu, apa sih yang dibutuhkan oleh customer. Karena nggak mungkin ya kita tiba-tiba ngasih solusi, tapi kita nggak tahu nih apa yang mereka butuhkan. Seperti itu. Setelah didesain, kemudian diimplementasi dengan sukses, sehingga kita bisa mensupport nih dari ICT-nya customer kita. Seperti itu. Next. Oke, kita sebut service value kita adalah SR2H. Ini wajib nih bagi semua karyawan, terutama mungkin engineer ya, yang langsung berinteraksi langsung dengan customer. Jadi kalau teman-teman nanti join the Komnet, paling nggak harus punya value ini. Yang pertama solution. Solution itu kita bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh customer. Pastinya nanti akan dilihat dari skill-nya ya. Bagaimana sih si engineer ini menguasai ya apa yang menjadi job desk dia. Kemudian R yang pertama, reliable. Tadi sempat saya sebutkan juga di moto kita selalu memberikan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan dan konsisten, serta responsif. Nah, di IT ini kan sangat krusial sekali ya di bidang perusahaan. Jadi kalau misal ada apa-apa, kita harus cepat nih ngeresponnya, apa yang dibutuhin oleh customer. Dan yang terakhir adalah helpful, mau untuk membantu. Next. Oke, jadi ini adalah overview company overview ya, secara singkat saja. Jadi kita tahun 97 nih berdirinya, dan sampai sekarang, jadi sebenarnya Komnet ini kita adalah perusahaan IT consultant, utamanya di software dan hardware gitu. Nah, untuk yang di cloud ini sebenarnya kita sedang mengembangkan. Jadi bagi teman-teman yang tertarik di Komnet, ini menjadi salah satu modal juga atau kesempatan juga nih untuk berkembang sama kita. Nah, untuk sampai saat ini ya, contohnya kita sudah menyelesaikan untuk proyeknya itu paling besar ada 272 miliar rupiah dalam satu proyek. Selain itu kita juga didukung nih ada beberapa karyawan atau engineer yang punya sertifikasi. Jadi di Komnet itu kita terbuka lebar untuk sertifikasi karyawan. Jadi menjadi benefit juga ya kalau misal nanti bergabung di Komnet gitu. Next. Oke, ini adalah service point kami. Jadi di Komnet itu kita lengkap ya, mulai dari desain, kemudian implementasi sampai ke maintenance. Nah, jadi service point ini adalah engineer yang tergabung di tim maintenance dan itu tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kita hire orang-orang setempat di kota-kota besar ya, kurang lebih ada 33 di daerah, kita hire orang setempat, nanti tugasnya mereka adalah yang menghandle pertama kali kalau misal ada keluhan di customer daerah tersebut. Gitu. Jadi udah macam-macam nih punya customer kita di seluruh Indonesia. Next.
Oke, ini juga menjadi penunjang di Komnet ya. Kita sudah implementasi ISO. Mungkin ada yang sudah familiar dengan beberapa ISO ini. Kalau di Komnet kita ada 5 ya. Ada ISO 9001. Ini mengenai manajemen mutu. Jadi nanti berpengaruh dengan kepuasan pelanggan juga, kepuasan customer. Kemudian ada ISO 14001, ini mengenai manajemen lingkungan. Jadi kita sangat memperhatikan sekali mengenai lingkungan. Contoh misalnya sederhana aja nih, kita bedakan ya untuk membuang sampah, misal yang organik sama anorganik, kayak gitu, contoh simpelnya. Kemudian yang ketiga, ada ISO 45001, ini mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, ini sangat berguna juga karena kita juga punya banyak engineer ya. Kalau di hardware itu mungkin kita ada pemasangan atau ada implementasi di offshore atau mungkin di pertambangan yang punya resiko pekerjaan yang tinggi seperti itu. Selanjutnya ada ISO 27001, ini mengenai kerahasiaan informasi, dan yang terakhir ada ISO 21500, ini mengatur mengenai project management. Jadi kalau PM di Komnet itu sudah mengacu ke ISO ini. Gitu teman-teman. Next. Oke, nah lanjut ya, ini adalah mungkin seperti alurnya juga ya, yang kita lakukan di Komnet. Mulai dari consulting design terlebih dahulu. Jadi kita tahu kan, kita harus tahu nih apa yang dibutuhkan oleh customer, kita harus tepat sasaran apa yang dibutuhkan oleh mereka. Maka dari itu kita desain terlebih dahulu. Nah biasanya mungkin para sales gitu ya, atau kita sebut dengan account manager, didampingi oleh pre-sales, mereka akan dalam tanda kutip berburu nih customer mana yang kira-kira butuh, lalu seperti apa nanti di desainnya, seperti itu. Kemudian setelah masuk di project, udah jalan nih projectnya, nah itu akan ada tim project management, tim PM ya, dan ada tim implementation. Kalau di Komnet kita sebutnya dengan tim professional services. Begitu. Setelah dipasang, setelah di-deploy, configuration, lanjut lagi ke tim maintenance gitu. Jadi kalau di Komnet untuk engineer implementasi dan maintenance itu berbeda, teman-teman. Seperti itu. Next. Oke, mungkin dari tadi ada yang masih bertanya-tanya ya sebenarnya solusinya apa aja sih yang ada di Komnet gitu. Nah kalau bisa dilihat di layar ya yang di sebelah kanan itu adalah solusi yang di hardware kita. Ada communication collaboration, ada data center and virtualization, ada network infrastructure, dan security. Itu untuk yang hardware-nya. Lalu untuk application, nah ini untuk application atau software, kita punya sister company sendiri, namanya PT Pro Sistematika Otomasi, atau kita sebut dengan PT Prosia. Mungkin kalau ada yang pernah dengar ya, PT Prosia, itu adalah bagian dari Komnet Group. Dia adalah sister company kami yang khusus memberikan software solution. Gitu. Lalu ada AI dan IoT. Next. Nah, ini teman-teman yang tadi saya sempat bilang ya, kita sebutnya Komnet Group. Karena ada 2 PT di dalamnya. Ada Komnet dan ada Prosia. Next. Oke. Ini adalah milestone kita nih. Jadi dari awal kita berdiri sampai sekarang kita selalu berkembang ya. Dan itu pastinya dimulai dari karyawannya sendiri juga. Bagaimana kita punya eager untuk berkembang, untuk menambahkan skill kita, knowledge kita. Jadi mulai tahun 97, kalau teman-teman tahu ya brand Cisco, yang untuk yang para IT harusnya udah familiar ya produk Cisco. Jadi kalau yang di hardware utamanya yang kita jual di Komnet itu adalah Cisco. Jadi mulai tahun 97 sudah berpartner dengan Cisco dan sampai sekarang akhirnya kita sudah gold partner juga. Cuman tidak hanya Cisco, tapi ada beberapa produk yang lain yang kita provide juga sesuai dengan kebutuhan dari customer. Mungkin ini singkat aja sih. Next slide boleh? Oke, jadi untuk project-projectnya juga udah mulai besar ya sekarang. Misal ada tambahan tahun 2008 kita sudah berpartner dengan Microsoft, 2009 kita sudah certified dengan Alfresco, 2010 dengan VMware.
Dan ada beberapa achievement atau reward ya yang diberikan pada saat kita mengerjakan project. Oh iya, tambahan informasi ya. Jadi kalau kalian mungkin pernah cari tahu ya, jadi Komnet itu adalah perusahaan sistem integrator pertama loh yang punya CCIE di Indonesia. Seperti itu. Next slide, boleh? Oke, ada Best Service Partner dari Cisco Indonesia, ada dari HP, macam-macam. Nah, mulai tahun 2019 kita sudah mulai bergabung atau diakuisisi oleh CTC Group, CTC Jepang ya, tahun 2019. Jadi untuk proyeknya, untuk pekerjaannya sudah lebih berkembang lagi nih, gitu. Next. Oke, project highlight. Nah, apa ya maksudnya project highlight? Jadi project-project yang kita kerjakan, yang Komnet kerjakan, yang bernilai besar gitu. Jadi kalau di Komnet itu kita punya customer-nya banyak sekali teman-teman. Kita sebutnya ada public sama private. Public ini untuk yang pemerintahan, kemudian yang public jadi kayak plat merahnya gitu ya. Kalau yang private itu adalah non pemerintahan, jadi yang perusahaan-perusahaan swasta gitu. Nah untuk project highlight yang di public ini kita misal ada di kepolisian, Polri gitu ya, itu termasuk customer yang langganan juga di Komnet. Lalu ada imigrasi ya, Kemenkumham, Basarnas, dan WTO. Jadi ini proyek-proyek yang nilainya besar ketika kita mengerjakan proyek tersebut. Next slide. Nah ini untuk yang private. Jadi ini adalah yang non pemerintahan. Ini mostly oil and gas company ya, yang besar juga. Next. Oke, ini principal partnernya Komnet nih, macam-macam. Yang tadi saya sempat ceritakan atau singgung di depan ya, utamanya kita Cisco. Jadi kalau untuk engineer yang hardware, kompetensi utama mereka adalah Cisco. Tapi tidak menutup kemungkinan yang lain pun tetap juga harus dikuasai. Karena kita tergantung dari kebutuhan customer juga. Jadi contohnya ada HP, VMware, IBM, F5, gitu. Next. Nah, ini customer kita. Kalau saya sebut satu persatu, kayaknya nggak bisa ini ya, cepet ya. Jadi ini paling saya mention beberapa aja, misal ada di pemerintahan, ada di defense, ada manufaktur, mining, oil and gas. Dan kalau teman-teman lihat secara sekilas, ini perusahaan-perusahaan besar gitu. Next. Ada juga di retail and distribution, ada financial service, education, telecommunication, dan transportation. Jadi udah sangat beragam ya kalau nanti teman-teman join di Komnet. Jadi peluang untuk belajarnya nanti bisa lebih banyak lagi gitu. Next. Oke, ini corporate social responsibility-nya Komnet ada 4 ya. Kita ada di education, agriculture, ada bantuan di bencana alam, dan yang sekarang kita masih alami sekarang ya COVID-19. Jadi ini adalah CSR yang dikelola oleh tim Markom kami. Gitu. Ini kayaknya slide terakhir sih dari saya, bener nggak? Iya, oke. Mungkin dari saya cukup untuk perkenalan atau gambaran mengenai Komnet ya, bagi teman-teman yang mungkin udah tahu atau ada yang belum tahu, jadi lebih tahu lagi nih, Komnet itu perusahaan apa gitu. Nah, saya kembalikan lagi ke Mbak Dania untuk presentasi berikutnya. Terima kasih ya Mbak Rosi untuk pemaparannya. Oke, dilanjutin lagi nih, masih dari Komnet juga, tapi sekarang lebih ke materinya nih untuk ketertarikan berkarir di IT atau misalnya merintis startup baru nih kayak gitu. Ini akan dibawakan oleh Mas Adri Taniwijaja. Silakan Mas Adri. Oke, selamat sore semuanya. Suaranya masih belum terdengar, Mas Adri. Halo. Iya. Halo. Masih agak kekecilan, Mas Adri. Wah, ini udah maksimum. Udah. Sekarang udah better, Mas Adri. Silakan, Mas Adri. Oke, saya share screen.
Oke, muncul di layar? Sudah muncul, kelihatan Mas semua Adri. ya. Oke, jadi saya berbicara tentang bagaimana berkarir ya. Artinya saya coba mengungkapkan satu hal yang mungkin menarik untuk Anda pikirkan bersama, yaitu berkaitan dengan cloud. Ya, akhir-akhir ini semua orang ingin ke cloud, dan juga demikian hal yang sama, semua orang ingin bekerja di startup company. Ya, ini adalah tren yang kita lihat saat ini. Cuma mungkin problemnya adalah saya akan tunjukkan bahwa saat ini kondisi di Indonesia itu berkembang luar biasa pesat dalam hal pasar ekonomi digital. Jadi kalau Anda lihat angka yang ada di slide ini, tahun 2021 ini ekonomi internet di Indonesia mencapai 70 miliar dolar. Satu angka yang luar biasa dan proyeksinya akan naik terus. Kemudian ini adalah daftar startup atau perusahaan perintis yang sudah mencapai posisi sebagai unicorn, disebut sebagai unicorn. Belum banyak, tapi saya rasa semua kenal dan semua pasti bercita-cita ingin untuk bekerja di perusahaan, salah satu dari perusahaan-perusahaan ini. Nah, tapi kalau Anda lihat secara global di Indonesia, kita akan mendapati kondisi seperti ini, bahwa perusahaan yang sudah melantai di pasar modal, artinya kalau sebuah perusahaan sudah masuk ke pasar modal, dia menjadi perusahaan publik, itu jumlahnya juga cukup besar, 750 perusahaan saat ini. Tapi kalau Anda lihat startup atau unicorn yang berhasil atau yang sudah melantai di pasar modal baru satu, yaitu Bukalapak. Ya, jadi perbandingannya masih jomplang. Artinya perusahaan unicorn atau startup ini belum banyak yang menjadi perusahaan publik. Nah, pertanyaannya adalah, kalau Anda perhatikan tadi bahwa jumlah perusahaan konvensional itu jauh lebih besar, maka kita punya pertanyaan seperti ini, siapa yang akan menangani transformasi digital dari perusahaan-perusahaan non-startup ini? Kalau perusahaan startup mungkin tidak ada masalah, karena mereka dengan mudahnya mendapatkan talent-talent yang luar biasa. Tentunya mereka punya kesempatan memilih lebih besar, sehingga mereka bisa menjaring calon-calon yang punya potensi cukup baik. Tapi pertanyaannya adalah sisanya kemana? Karena kalau Anda lihat tadi hanya 7 atau 8 perusahaan saja, sisanya kemana? Talent-talent yang sudah berkembang dan belajar menguasai teknologi cloud ini. Nah, kalau Anda berpikir bahwa kesempatan untuk Anda berkarir di dunia digital, terutama yang berkaitan dengan cloud, itu hanya di startup, Anda tidak menyadari fakta yang saya kemukakan tadi, bahwa jumlah perusahaan konvensional tentunya mereka tidak akan terus bertahan di sebagai perusahaan konvensional, mereka akan melakukan transformasi digital. Nah, ini kan perlu tenaga-tenaga talent-talent yang luar biasa juga. Siapa yang akan menghandle mereka kalau semuanya pengennya bekerja di startup? Ya, nah makanya Komnet juga sekarang mempunyai visi baru, yaitu kita akan menjawab tantangan perusahaan-perusahaan konvensional tadi dalam hal memberikan solusi atau layanan untuk melakukan transformasi digital. Jadi nantinya perusahaan-perusahaan konvensional ini yang kemungkinan masih sangat awam dengan teknologi cloud perlu bantuan dari sistem integrator seperti kami, karena mereka tentunya akan kesulitan kalau harus melakukan pembibitan sendiri, menseleksi sendiri,
ya. Karena perusahaan-perusahaan yang konvensional ini biasanya sudah punya struktur dan sistem kerja yang sudah mapan, yang sangat berbeda dengan perusahaan startup. Jadi budaya kerja atau kultur kerja itu berbeda antara perusahaan konvensional dengan startup. Ya, jadi Anda juga mungkin harus memikirkan juga kalau Anda merasa bahwa wah perusahaan konvensional itu nggak menarik gitu ya. Tapi di sisi yang lain hal-hal seperti ini mungkin tidak terpikir oleh Anda sekarang. Yaitu bahwa perusahaan konvensional memiliki budaya kerja yang formal dengan jenjang karir yang terstruktur, fasilitas, gaji dan sebagainya, jam kerja yang teratur, lebih stabil untuk jangka panjang ya. Kalau Anda lihat startup yang bersaing untuk menjadi unicorn juga jumlahnya ratusan dan yang gagal lebih banyak lagi. Artinya stabilitas sebagai perusahaan untuk jangka panjang Anda harus pikirkan. Tingkat kompetisinya juga sangat tinggi. Ya, persaingan mendapatkan lowongan lebih terbuka. Jadi kalau Anda berpikir bahwa perusahaan konvensional tidak membutuhkan talent-talent yang menguasai teknologi cloud, Anda salah. Dan kalau Anda berpikir bahwa Anda terutama yang menyukai kerja yang lebih teratur, mungkin budaya perusahaan startup belum tentu cocok dengan budaya kerja Anda. Ya, ini yang saya ceritakan bahwa kita berkonsentrasi sebagai partner dari AWS untuk memulai dan merintis visi dan misi kita untuk melayani transformasi digital dari perusahaan-perusahaan konvensional sehingga kita bisa menjadi partner dan membuat perusahaan-perusahaan konvensional ini juga menjadi perusahaan digital. Kesempatan kerjanya sangat terbuka bahkan dibandingkan Anda bersaing berebut tempat di perusahaan-perusahaan yang startup. Nah, saat ini kita punya 2 tempat yang kosong yang sedang kita rintis untuk dicari, yaitu 2 posisi ini sebagai Cloud Business Development Manager dan sebagai Security Engineer untuk cloud dan on-premise infrastructure. Nah, ruang lingkup pekerjaannya mungkin dapat Anda lihat seperti ini, ya, terutama mungkin 2 posisi ini memang berbeda. Satu lebih banyak bertemu dengan customer, satu lebih banyak melakukan pekerjaan teknis. Jadi ada 2 variasi pekerjaan tergantung dari Anda background-nya apa. Anda bisa mencocokkan barangkali Anda punya kecocokan dengan salah satu lowongan yang tersedia. Kemudian siapa yang mungkin dapat melamar ke sini kira-kira ya ini bukan patokan mati, tapi Anda bisa kira-kira melihat mungkin kalau 70% dari kriteria ini Anda punya kecocokan, ya Anda bisa coba-coba untuk menjajaki peluang ini. Ya, semoga informasi ini memberi wawasan dan menantang Anda untuk mengambil kesempatan yang baik ini. Karena seperti di awal saya sudah sebutkan, bahwa kalau Anda berani menjawab tantangan untuk tidak hanya memikirkan tren bahwa Anda akan mencari perusahaan startup, maka kesempatan ini terbuka untuk bisa Anda manfaatkan. Demikian dari saya. Terima kasih untuk waktu dan perhatian yang sudah Anda sisihkan mengikuti penjelasan saya. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih ya Mas Adri buat penjelasannya. Menarik banget ya teman-teman semua. Ayo silakan teman-teman yang mau
tanya-tanya lebih lanjut nih sama Mas Adri ataupun tadi Mbak Rosi, bisa banget seputar tentang culture-nya juga boleh, tentang pekerjaan di sana, ataupun tentang tadi untuk cara handlingnya gitu kalau misalnya pekerjaan di bidang tersebut tuh seperti apa juga silakan. Jadi open banget gitu teman-teman buat diskusinya. Oke, Mas Adri ataupun Mbak Rosi, di sini udah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama nih, kalau dari apa namanya Komnet sendiri gitu ya, tadi kan udah ada 2 posisi ya, ada Cloud BD Manager dan juga security-nya ya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah kira-kira di Komnet itu posisinya apa aja nih yang WFH ataupun tadi 2 posisi itu apakah full WFH atau enggak, dan kira-kira gimana sih untuk bisa apa ya kayak kualifikasi yang paling utama selain yang tadi disampaikan oleh Mas Adri gitu. Silakan boleh Mas Adri ataupun Mbak Ros yang menjawab. Oke, Mbak Denia, mungkin kalau masalah yang WFH atau WFO saya bantu jawab ya. Ya, boleh silakan. Jadi gini teman-teman, di Komnet Group ya saya sebutnya, kita comply dengan aturan pemerintah sih. Jadi kayak misal kemarin nih kita ada pembatasan, misal 25% aja atau 50% aja, itu kita selalu comply dengan aturan, oh ya saya status dulu ya. Kita selalu comply dengan aturan dari pemerintah gitu. Nah untuk saat ini kan sebenarnya Jakarta udah PPKM level 1 ya. Oh iya, mungkin teman-teman yang tadi belum tahu ya, ini kalau nggak salah se-Indonesia bukan sih Mbak? Yang join se-Indonesia nggak sih partisipannya? Iya, betul. Di seluruh Indonesia. Jakarta ya. Nah, tadi saya sempat lupa belum sampaikan. Jadi kantor Komnet ada di Jakarta Barat ya, tepatnya di AKR Tower di Kebonjeruk. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman bergabung nih dengan Komnet, itu head office kita di Kebonjeruk di sini gitu. Nah, jadi karena kita comply dengan aturan PPKM di Jakarta yang sekarang level 1, sebenarnya sudah ada pelonggaran ya, tapi kita tetap memberikan aturan 50% untuk WFO. Gitu. Jadi masih parsial. Jadi untuk pengaturannya itu biasanya dilakukan oleh atasan masing-masing gitu. Ada sih yang atasannya boleh nih WFH full gitu. Cuma ada beberapa posisi mungkin yang butuh untuk onsite kan ke customer, atau mungkin kalau back office ada yang dibutuhkan untuk datang ke kantor, yaitu nanti harus ada izinnya ke Satgas perusahaan, Satgasnya Komnet gitu. Oke. Kalau tadi berarti posisi yang 2 tadi lagi open itu juga parsial juga berarti ya untuk posisinya nanti? Iya, yang tadi saya garis bawahi ya sebenarnya kita comply, cuman nanti untuk kalau misal udah benar-benar gabung nih, nah nanti itu akan diatur lagi untuk pembagian kerjanya oleh atasannya masing-masing. Gitu. Oke. Terima kasih Mbak Rosi buat jawabannya ya. Semoga bisa membantu tadi. Oke, next question. Di sini ada pertanyaan berikutnya. Gini, mungkin ini lebih ke Mas Adri ya yang menjawab ya, karena seputar tentang tadi terkait dengan public ataupun private project gitu ya. Untuk proyeknya Komnet sendiri tadi yang bersifat publik ataupun bersifat privat, di antara proyek tersebut kira-kira adakah proyek untuk cloud sebelumnya, dan juga sebenarnya kalau misalnya ada itu berkaitan dengan AI atau apa tuh IoT gitu. Boleh dijawab Mas Adri. Oke, saya coba bantu jawab. Project Cloud kita sudah start dengan existing customer yang melakukan mungkin mereka baru coba untuk mencicipi gitu ya istilahnya. Jadi mungkin sebagai perusahaan konvensional memang tidak dengan mudah untuk berpindah begitu saja ke atau melakukan transformasi digitalnya. Jadi kita mengikuti perkembangan customer. Saat ini kita sedang propose beberapa project untuk customer-customer kita yang juga sudah mulai tertarik. Jadi ada yang sudah kita kerjakan, ada yang sedang kita propose, dan kemungkinan nanti dengan bertambahnya jumlah customer kita juga akan bertambah juga jumlah proyek yang ada. Sementara untuk proyek AI dan IoT itu sebenarnya ada di grup Komnet anak perusahaan yang lain. Saya informasinya tidak detail mengetahui, tapi sepanjang yang saya tahu di AI itu
grup kami sedang bekerja sama dengan Bappenas untuk coba membuat satu model simulasi AI tentang kondisi ekonomi yang ada di Indonesia. Saat ini sedang dikerjakan dan mungkin dalam tahap akan POC. Sementara kalau IoT ada beberapa proyek, tapi saya tidak tahu betul detailnya karena kebetulan bukan bidang yang saya handle sekarang, walaupun kadang-kadang ya mungkin kita kontak, tapi dalam hal ini saya kebetulan tidak begitu tahu informasi detailnya. Mungkin itu jawaban dari saya sementara ini. Oke, terima kasih ya Mas Adri buat jawabannya. Oke, mungkin ini last question kali ya, karena waktu juga sebentar lagi akan habis untuk Komnet. Last question-nya adalah, kalau misalnya nanti bergabung menjadi salah satu karyawan di Komnet ini, kira-kira apakah boleh, maksudnya apakah diperbolehkan gitu ya untuk karyawan tersebut punya side project gitu, misalnya kayak membangun startup sendiri, dan mungkin ada juga nggak untuk kayak lowongan internship-nya di Komnet ini supaya bisa belajar lebih praktikal gitu ya sebelum nanti masuk ke dunia IT di Komnet-nya itu. Boleh dijawab tadi sama sama Mbak Rosi kali ya, karena ini lebih ke manajemen gitu. Oke, iya, terima kasih Mbak Denia dan untuk pertanyaannya. Tadi yang pertama sorry, saya lupa. Yang pertama di pertanyaannya apa, Mbak? Tadi kalau misalnya nih keterima, intinya bekerja di sini gitu ya, itu boleh nggak kalau misalnya kita punya side project gitu ya, sama ada untuk loker terkait dengan magang atau enggak? Oke, saya jawab yang pertama dulu ya, yang tadi ada usaha sendiri gitu ya. Sebenarnya sih dari Komnet, kita berharapnya semua karyawan itu dedicate-nya cuma sama Komnet ya, karena kita juga mau develop kan dari karyawan tersebut gitu. Dan kalau boleh jujur nih ya, untuk para engineer atau mungkin saya boleh ceritanya sekarang ya engineer yang di hardware dulu. Jangankan side job pekerjaan yang ada di Komnet aja tuh udah banyak loh gitu. Jadi udah ya gitu. Jadi banyak yang sudah dalam tanda kutip mungkin menyita waktu gitu ya. Jadi udah fokusnya ke sana gitu. Jadi makanya sebenarnya kita harapannya itu fokus dan dedicate ke Komnet karena memang proyeknya Komnet pun sendiri itu juga nggak kecil tapi besar gitu. Jadi memang butuh untuk komitmennya gitu. Terus yang kedua untuk internship ya, tadi ada pertanyaan. Sebenarnya kalau untuk internship tuh ada, tapi kita biasanya fokus atau kita bisa memproses untuk internship yang benar-benar resmi gitu Mbak, dan sesuai dengan kebutuhan user juga ya. Jadi kita by request dari user, misal dia butuhnya untuk posisi apa. Dan kita hanya bisa memproses yang resmi, misal dari sekolah ataupun dari kampus. Jadi kalau untuk yang internship sendiri sih kita belum bisa proses. Karena apa? Karena Komnet sendiri kita comply dengan aturan pemerintah banget ya. Jadi kita juga melindungi nih baik dari karyawan sendiri ataupun yang magang. Misal amit-amitnya nanti kalau misal ada kecelakaan kerja, kalau itu nggak resmi dari sekolah ataupun kampus, itu kita susah nih untuk handle-nya. Gitu. Jadi kita cari amannya. Kalau untuk internship kita bisa prosesnya itu yang resmi dari sekolah ataupun dari kampus. Gitu. Oke, baik, intinya yang didistribusikan langsung ya oleh kampus ataupun dari sekolah ya, Mbak Rosi ya? Betul. Oke, siap-siap. Begitu ya tadi jawabannya. Terima kasih banyak nih atas waktunya dari Mbak Rosi dan juga Mas Adri telah memberikan informasi terkait dengan kompronya Komnet dan juga tentang ketertarikan gitu ya terkait dengan karir di bidang IT gitu. Terima kasih sekali lagi. Karena waktunya sudah habis, kita lanjutin lagi ya untuk pembicara yang kedua dari company kedua tentunya. Buat Mbak Rosi sama Mas Adri, semoga selalu sehat dan juga selalu sukses ya untuk Komnetnya dimanapun berada di sana gitu ya, karena maksudnya dan juga nanti bisa semakin meluas lagi gitu untuk jaringan distribusinya. Oke, kita lanjut teman-teman. Untuk yang company kedua ini juga materinya nggak kalah menarik gitu ya. Jadi teman-teman yang udah gabung tetap stay tune aja, karena nanti silakan langsung diskusi dengan pemateri kita gitu. Nah untuk yang kedua ini
dari company GDP Labs akan dibawakan oleh Mas Felix Kurniawan Titro ya, selaku VP Engineering. Apakah Mas Felix sudah hadir di room Zoom? Ya, halo, selamat sore, Bu Dania. Oh, iya, selamat sore Mas Felix. Manggil Mbak aja nih Mas, karena Mas sama muda nih. Gitu. Sorry Mas, tadi aku salah nyebut Mas Tirto ya, oke. Mas Tirto belakangnya. Nggak masalah. Oke, siap. Oke, Mas Tirto, silakan nanti untuk durasi waktunya kurang lebih bisa 20 menitan ya untuk pemaparan materinya. Sisanya 10 menit bisa buat untuk Q&A dengan para peserta. Oke, baik. 20 menit ya. Ya, silakan Mas Felix, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, saya share screen ya. Oke, udah muncul ya? Sudah, Mas Felix. Ya. Oke, selamat sore teman-teman semua. Jadi, perkenalkan saya Felix Kurniawan Tirto. Saya dari GDP Labs dan juga Glare. Jadi, ada dua role sih yang saya pegang saat ini. Nanti saya akan jelaskan juga apa sih hubungannya antara GDP Labs dan Glare gitu. Oke, ini sekilas soal GDP Labs dulu ya. Jadi GDP Labs itu kita dibikin tahun 2012. GDP Labs ini adalah bagian dari GDP Venture ya. Jadi waktu itu CTO dari GDP Venture, Pak Only, beliau mulai membuat tim yang akhirnya berkembang menjadi GDP Labs saat ini. Timnya ada sekitar 200 orang, lebih dari 200 orang saat ini. Dan kita dari hari pertama sudah menggunakan cloud ya. Jadi dari hari pertama itu kita nggak pernah bikin server sama sekali, kita semua ada di cloud dan spesifiknya memang di AWS gitu. Dan ini sekilas ada kurang lebih 150 lebih teknologi yang kita pakai, 60 software, dan ini kalau sekilas soal orang-orang yang ada di GDP Labs ya. Jadi kita encourage orang-orang itu untuk yang memang hobi untuk ikut kompetisi, untuk selalu diizinkan untuk ikutin lomba-lomba, dan ada banyak yang sering menang lomba-lomba. Dan terakhir kita minggu lalu kita ada event AWS Game Day untuk AI ML. Tim kita berhasil di level ASEAN, tim kita berhasil masuk di peringkat 3, 1 dan 2-nya kebetulan dari Korea gitu. Dan untuk partnership saat ini kurang lebih ada 50 plus project yang sudah kita kerjakan, klien ada 70 lebih, dan ada 30 plus partners. Dan ini GDP Labs mulai tahun 2017 kita decide untuk mengincubate 2 startup. Yang pertama ada Katapa, di mana Katapa ini menyediakan human resources intelligence system. Dan yang kedua adalah Glare. Glare adalah, nanti akan saya explain lebih detail apa itu Glare, apa itu Katapa. Gitu. Nah, apa sih yang kita kerjakan di GDP Labs? Jadi yang kita kerjakan di GDP Labs ada 3 hal ya. Yang pertama adalah kita help sister companies. Jadi sebagai bagian dari GDP Venture dan dari grup kita banyak sister companies dan kita banyak kerjasama untuk bantu-bantuin mereka. Gitu. Terus yang kedua, kita juga incubate startup 2 tadi, yaitu si Katapa dan Glare. Dan yang ketiga, kita selalu mengencourage employee di tempat kita untuk selalu constantly learning, karena kan kita ngerti ya bahwa teknologi ini selalu berkembang gitu ya. Jadi teknologi yang ada hari ini dan yang ada 3 tahun lalu itu bedanya sangat jauh sekali. Jadi kita selalu mengencourage tim untuk selalu belajar gitu. Dan ini ada 3 core value di GDP Labs, yaitu yang pertama adalah continuous learning, senantiasa belajar gitu. Terus hard work dan sharing. Jadi ini berkaitan ya. Jadi ketika kita sudah selesai learning, kita akan share dengan teman-teman yang ada di GDP Labs juga. Dan ini sekilas saja untuk apa sih posisi-posisi yang ada di GDP Labs itu. Ada software engineer, product manager, site reliability engineers, UX designer, data scientist, dan data analyst. Dan kita ada di 4 kota saat ini, tapi berhubung dengan kondisi pandemik saat ini, kita memperbolehkan employee untuk work from home, dan untuk yang memang di rumah merasa nggak
nggak nyaman atau banyak gangguan atau internet nggak stabil, kalau mau kerja dari office juga kita akan bukakan office untuk mereka. Nah, ini kenapa ada GDPLabs itu? Kenapa kok GDPLabs itu dibuat gitu? Jadi reasonnya adalah karena adanya talent shortage di industri IT gitu. Jadi kita merasa bahwa kebutuhan tenaga IT itu nggak sebanding dengan suplai tenaga IT yang ada di pasar. Jadi kita bikin GDPLabs untuk nantinya membantu di grup kita di GDP Venture dan di parent companies kita gitu. Nah, ini sekilas ya, kalau kita lihat soal gimana sih perkembangan industri IT dan industri komputer saat ini. Gitu. Jadi mungkin bisa dimulai dari sekitar tahun 60-an ya, waktu itu kan komputer bentuknya masih mainframe, terus tahun 70-an berkembang menjadi mini komputer, dan 80-an jadi PC, terus internet di tahun 90, tahun 2000 ada mulai muncul cloud computing, ada big data, analytics gitu. Terus berkembang terus hingga di saat ini itu yang memang lagi hot topiknya adalah soal AI dan reality computing, atau di sini kalau implementasinya adalah augmented reality, virtual reality, dan yang terakhir mungkin yang teman-teman juga dengar dari Facebook, metaverse gitu ya. Jadi kita di GDPLabs itu diharapkan untuk selalu update dengan teknologi ini. Jadi kita nggak mau hanya terpaku di internet atau di web atau di mobile computing aja, tapi juga mesti belajar gitu. Dan nanti ke depannya adalah blockchain, metaverse, serta di quantum computing. Ini salah satu reason ya kenapa kok kita bikin GDPLabs, untuk mengikuti perkembangan zaman ini dan untuk membantu memenuhi supply talent yang ada kekurangan di industri kita. Nah, ini sekilas ya soal teknologi gitu. Jadi kalau kita bicara soal IT teknologi itu saat ini itu banyak banget teknologi yang mesti dipelajari gitu. Jadi ada yang soal AI, ada yang soal mobile dan seterusnya gitu. Dan yang saya rasakan itu untuk pelajarin semuanya pasti nggak mungkin ya satu orang bisa mempelajari semua. Yang saya rasakan di GDPLabs adalah enaknya itu kita tuh banyak talented engineers yang mereka menguasai hal-hal khusus gitu ya. Jadi kalau saya misalnya butuh orang yang ngerti soal Bitcoin atau soal blockchain, itu saya tinggal nanti nanya aja gitu ya. Ini jagonya siapa ya? Nanti saya tinggal ketemu dia lewat chat atau ketemu langsung dan bisa nanya-nanya gitu. Begitu juga untuk teknologi-teknologi yang lain. Dan ini contoh-contoh SAS yang kita pakai di GDPLabs. Jadi kita tentunya nggak mau semua itu kita build sendiri ya, karena tadi ya, karena talent terbatas, sedangkan waktu juga terbatas. Jadi kalau ada yang bisa kita pakai dari internet ya why not gitu. Kita beli aja, kita pakai. Contohnya ya untuk misalnya untuk project management gitu, kita nggak perlu bikin lagi dari kita pakai aja kayak Asana misalnya. Lalu untuk komunikasi ya pakai Slack gitu untuk chatting gitu sih. Nah, ini soal sekilas ya soal generasi orang-orang yang saat ini ada gitu ya. Jadi kan ada yang paling tua mungkin saat ini adalah baby boomers. Baby boomers ini orang yang kelahirannya tahun 1940 sampai 1950-an gitu. Terus ada Gen X, Gen Y, Gen Z, milenial, Gen Alpha itu yang terbaru. Nah, yang dari Gen X sampai ke Gen Alpha itu mereka semua udah digital native gitu ya. Jadi udah terbiasa untuk menggunakan teknologi IT, menggunakan handphone, smartphone itu mereka udah bisa pakai dengan gampang gitu. Sedangkan untuk yang kalangan baby boomers itu mungkin mengalami kesulitan untuk menggunakan teknologi gitu dan perlu bantuan. Jadi kita biasanya memberi sebutan bahwa untuk yang Gen X hingga Gen Alpha itu kita sebut sebagai digital native. Sedangkan untuk yang baby boomers dan sebagian Gen X kita sebutnya biasanya dengan istilah digital immigrant gitu. Dan kalau dilihat ya, jadi internet user saat ini itu ada 4,54
billion gitu, yang digital native. Ini oke, tadi sekilas soal industri IT kita gitu ya, dan kenapa GDP Labs ada. Gitu. Sekarang saya akan coba cerita tentang companies yang di-incubate di GDP Labs. Jadi ini yang pertama adalah Katapa. Katapa dia adalah companies atau startup yang berfokus untuk human resources intelligence system. Jadi kalau companies itu biasanya kan pasti mengurusin soal hal-hal penggajian, lalu soal absensi karyawan dan seterusnya, pajak, BPJS, kita terusin bisa panjang banget. Nah, ini buat beberapa companies ini tuh hal yang ribet gitu. Jadi Katapa hadir itu untuk memenuhi kebutuhan itu, untuk membantu supaya companies itu nggak perlu pusing lagi soal payroll dan human resources, dan mereka bisa fokus di bisnis utama mereka masing-masing. Ini fitur-fitur yang ada di Katapa ya, sekilas. Jadi untuk payroll bisa one click payroll system, lalu mengurusin soal BPJS, BPH dan sebagainya. Dan Katapa sendiri itu kita udah implement beberapa AI di dalam Katapa. Contohnya adalah ini, Claudia Chatbot. Jadi chatbot yang diberi nama Claudia ini bisa menjawab berbagai macam pertanyaan. Misalnya kita mau tanya gitu ya, saat ini sanksi buat pelanggar PSBB itu apa gitu ya, dan dia bisa kasih jawaban. Jadi biasanya pertanyaan yang berhubungan dengan undang-undang ketenagakerjaan dan kepegawaian itu bisa dilakukan juga lewat Katapa. Dan selain itu dia juga bisa untuk membantu absensi lah. Jadi kalau misalnya kita mau ngajuin cuti itu bisa dengan mudah lewat chatting aja ke Claudia Chatbotnya Katapa ini, tanpa perlu buka sistem lagi. Nah, lalu yang kedua ada tadi Katapa Safe. Katapa Safe ini dihadirkan ketika di tengah pandemic situation ini. Jadi kita membuat kayak semacam pencatatan gitu lah ya, karyawan yang datang ke kantor siapa, lalu kita juga bisa monitor apakah karyawan A dan karyawan B ini maintaining social distancing atau enggak, atau mereka memang berdekatan dalam waktu yang lama, itu bisa kita trace lewat Katapa Safe. Nah, dalam rangka pandemik juga, Katapa juga menghadirkan fitur untuk contactless attendance dengan menggunakan facial recognition. Jadi cara kerjanya adalah kita simpan tata wajah seseorang gitu. Nanti ketika dia absen, dia buka handphone gitu, lalu dia absen, lalu akan dicek antara face yang absen dengan face yang disimpan sebelumnya, apakah sudah cocok atau belum. Kita juga bisa monitor karyawan ini dia melakukan absensi dari lokasi mana gitu, dan kita bisa catat. Ya, itu sekilas soal Katapa, dan ini beberapa contoh customer dari Katapa saat ini. Oke, berikutnya soal Glare ya. Glare kebetulan udah saat ini adalah select consulting partner dari AWS di Indonesia. Dan Glare itu mengerjakan apa aja? Kita tuh mengerjakan 3 macam hal. Yang pertama adalah consulting service. Jadi kita ada IT consulting yang tujuannya adalah membantu klien untuk membuat sistem sesuai dengan kebutuhan klien. Sistemnya apa aja, bisa bermacam-macam, bisa yang mobile apps, web, sampai yang AI based gitu. Terus yang kedua kita ada Glare Training Center. Glare Training Center ini akan ini masih dalam tahap ini ya pengurusan. Kita mungkin rencana akan baru beroperasi di tahun depan, di awal tahun depan gitu. Dan yang pertama kita lakukan adalah training center untuk AWS gitu. Kita menjadi salah satu training center resmi AWS di Indonesia. Dan yang ketiga, kita punya yang namanya Glare Analytics Platform. Glare Analytics Platform ini kita buat dari apa yang kita pelajari di consulting. Jadi kita lihat bahwa di consulting ini banyak perusahaan itu yang mereka punya data, punya database yang gede, tapi mereka nggak tahu gimana cara mengolahnya, nggak tahu gimana cara mendapatkan info atau insight dari database yang gede itu. Jadi kita buatkan semacam data pipeline
yang benar, gitu ya. Kita aturkan gimana nantinya bisa memiliki data warehouse, data lake, dan data mart gitu, untuk nantinya bisa ditampilkan menjadi analytics atau dashboard yang bisa membantu untuk bikin business decision. Ini sekilas soal apa itu Glare gitu ya. Nah, berikutnya ini soal yang Glare Consulting Services. Jadi ya kita bisa bantu untuk consulting service itu dari awal, ketika belum ada apa-apa itu kita bisa bantu untuk konsultansi, lalu hingga proses development dan support serta deployment nantinya. Dan kita juga punya beberapa sister companies yang juga bergerak di bidang AI, sehingga kita bisa menghadirkan AI ecosystem. Jadi nggak cuma analytics tadi aja, kita juga bisa hadirkan untuk speech NLP, terutama di NLP bahasa Indonesia gitu ya, karena kan di Indonesia masih jarang nih NLP bahasa Indonesia. Lalu ada OCR untuk pengenalan karakter gitu, dari teks dari gambar menjadi sebuah teks. Lalu ada juga untuk computer vision dan data labeling, data scoring, dan juga human resources. Nah, kalau di simplify gitu ya, apa sih yang menjadi fokus Glare saat ini di bidang consulting? Itu kita sebut sebagai ABCD plus mobile and web. ABCD itu adalah singkatan dari artificial intelligence untuk A-nya, lalu blockchain, lalu cloud, dan data. Dalam hal ini adalah maksudnya adalah untuk big data. Dan ini semua juga tentunya tetap harus ditunjang oleh mobile apps dan web development. Ini beberapa contoh klien kami di Glare, lalu dan juga beberapa proyek kita. Nah, itu tadi sekilas soal Katapa dan Glare gitu ya. Ini di sisa waktu 4 menit, saya mungkin akan cerita sekilas itu kira-kira posisi apa sih yang saat ini ada di GDP Labs gitu. Jadi yang pertama kita ada software development engineer. Ya, tugasnya ya tentu saja untuk membuat software dengan tentunya dengan kualitas yang baik gitu. Dan ini sekilas soal requirement-nya. Lalu yang kedua adalah posisi untuk AI engineer atau data scientist. Untuk posisi ini dia tugasnya, responsibility utamanya adalah membuat model machine learning yang bisa menjawab kebutuhan customer, lalu bisa membuat machine learning pipeline end-to-end dari data masuk sampai data keluar gitu. Dan requirement-nya tentu saja bisa ngerti soal machine learning, data mining, big data, dan database. Untuk posisi ketiga yaitu ada site reliability engineers, atau mungkin kalau di AWS biasanya disebut sebagai solutions architect ya. Jadi tentu saja responsibility-nya adalah maintain system and infrastructure, lalu juga bagaimana membantu proses untuk deployment, build, dan sebagainya. Dan posisi SRE ini dia adalah kombinasi dari sysadmin, network engineer, release engineer, serta DevOps engineers gitu. Ini untuk beberapa requirement-nya. Jadi bisa install, configure di Unix atau Linux-based environment, dan bisa melakukan scripting, karena kita tentunya untuk deploy kadang-kadang ada yang perlu kita lakukan script supaya prosesnya bisa otomatis. Terus bisa ngerti soal networking, dan ada experience untuk administration atau performance tuning. Terus ya bisa ngerti juga soal control version system. Lalu kita juga ada posisi untuk security engineer. Nah, ini security yang di bidang IT gitu ya. Tentu saja tugasnya adalah memastikan bahwa sistem yang kita build ini bisa aman. Oh ya, by the way, yang tadi saya lupa sebutkan, di Glare kita juga ada consulting untuk security assessment ke klien kita gitu sih.
Lalu juga ada product manager. Ini posisi yang untuk membantu customer mendefine suatu produk gitu ya. Lalu yang ini saya rasa terakhir ya, ada juga untuk UI atau UX designer. Jadi yang gimana untuk membuat desain sistem yang baik dalam bentuk tampilan sehingga bisa dipahami dengan mudah oleh user. Ya, kurang lebih itu sih penjelasan soal GDP Labs dan Glare serta apa-apa. Saya kembalikan lagi ke Mbak Tania. Oke, Mas Felix, terima kasih ya buat penjelasannya. Buat teman-teman semua yang udah pengen nanya, silakan tanyain aja langsung di kolom Q&A ya. Mumpung nih ada Mas Felix-nya langsung gitu ya, nanti bakal dijawab gitu. Oke, sementara di sini untuk pertanyaan yang masuk nih Mas Felix tentang apa namanya persyaratan kalau misalnya di GDP Labs ini itu ada nggak sih untuk program internnya? Terus sama tadi untuk kualifikasinya nih Mas, kalau misalnya mau daftar meskipun dia SMK tapi bidang IT apakah bisa atau enggak? Ataukah memang harus S1 gitu Mas? Oke, baik. Untuk internship kita ada ya. Jadi kita biasanya adakan internship itu 2 macam ya. Jadi yang kita sebutnya sih periode summer dan periode winter, mengacu ke istilah yang biasa dipakai di Silicon Valley gitu. Jadi summer ini biasanya yang periode antara Juni sampai Agustus, lalu kalau yang winter itu yang untuk November hingga Februari. Jadi kita biasanya sesuaikan dengan jadwal di kampus gitu. Nah, untuk internship ini ada juga ya beberapa kampus tuh yang memang ada programnya 3+1 gitu. Jadi mereka 3 tahun di kampus lalu 1 tahun magang di industri. Itu kita juga bisa terima. Jadi basically kita sangat fleksibel dan open untuk proses internship sih. Dan tadi untuk pertanyaan kedua untuk ini ya lowongan SMK ya, Mbak Tania ya. Jadi untuk SMK kita ada beberapa lowongan sih. Jadi untuk posisi SRI tadi itu juga open untuk SMK. Lalu ada juga yang nanti mungkin saya belum sebutkan itu ada solutions engineers untuk posisi SMK. Tapi basically kalau kita nggak memandang degree, jadi kalau memang kita tes bisa qualify untuk posisi yang ada, ya kita akan terima gitu sih. Nggak memandang dari harus S1 atau D4 gitu. Oke Mas Felix, menarik banget nih. Berarti intinya buat teman-teman semua ya background-nya masih SMK gitu. Maksudnya SMK dan juga bahkan apa namanya baru lulus juga silakan ya Mas ya untuk daftar ya Mas ya. Ada nggak Mas kontaknya yang bisa mereka hubungi gitu ya? Harus nge-email kemana atau mungkin harus langsung ke website-nya? Oh, oke. Baik ya. Bisa ke link yang ada di ini ya, di atas saya ini ya. Oh, oke. Itu ya teman-teman. Ya, kata.pa/join-GDP Labs. Oke, baik. Sama next question nih Mas Felix, kalau misalnya nanti mau bergabung di GDP Labs ini, perlu nggak sih punya portofolio yang khusus gitu? Apalagi maksudnya sebelumnya mungkin belum punya background IT gitu sih. Oh, enggak sih. Jadi kalau di kita itu memang banyakkan employee yang masuk ke kita itu saya bilang mungkin hampir 80% ya itu adalah fresh graduate, jadi yang memang nggak ada experience kerja sama sekali gitu ya, tapi ya memang baru lulus kuliah aja gitu sih. Jadi kita nggak mewajibkan harus ada experience kerja gitu sih. Ya itu bonus sih kalau memang udah ada experience. Tapi kalaupun nggak ada sih nggak masalah juga. Oke, baik-baik. Tadi berarti linknya teman-teman semua bisa langsung diakses ya di kata.pa/join-GDP Labs ya. Itu semua tersedia ya Mas ya. Baik yang apa namanya open untuk staffnya maupun yang magangnya juga ada Mas, berarti ya. Di situ. Betul, untuk magang juga ada di situ. Oke, baik. Next question nih Mas Felix. Kalau tantangannya sendiri nih Mas, kalau untuk di GDP Labs ini tuh kira-kira seperti apa ya Mas ya? Oke, tantangan dalam hal proyek yang kita kerjakan gitu ya. Iya, betul. Oke, jadi kalau tantangannya akan berbeda-beda ya untuk di GDP Lab, Katapa dan juga di Glare gitu. Jadi kalau di Katapa tantangannya adalah gimana membuat sebuah sistem yang bisa melakukan perhitungan yang rumit gitu dalam waktu yang singkat, karena menghitung gaji itu sangat-sangat kompleks di mana mesti
memperhatikan tadi BPJS, BPH, dan sebagainya. Nah, itu mesti dihitung dalam waktu yang singkat. Karena kan semua perusahaan itu rata-rata penggajiannya hampir dalam waktu yang berdekatan ya, tanggal 25 sampai tanggal 30 biasanya. Jadi kalau dikata apa, challenge-nya seperti itu. Nah, kalau di Glare, challenge-nya adalah gimana kita bisa memahami kebutuhan user dengan apa yang background yang berbeda-beda, ada yang dari sisi perbankan, ada yang dari food and beverage industry, atau yang dari retail gitu ya. Semuanya berbeda-beda. Gimana caranya kita bisa memahami industri itu dengan cepat dan bisa menghadirkan solusi yang sesuai dengan teknologi yang ada di tempat mereka, gitu sih. Baik, Mas Felix. Next question. Untuk JDP sendiri ini, tadi untuk sistem pekerjaannya, apakah WFO atau WFH nih? Iya, kalau kita saat ini itu kita nggak memaksa. Jadi kalau mau work from home, kita persilahkan. Tapi kalau di rumah memang ada gangguan, misalnya nggak nyaman kerja dari rumah atau internetnya kurang bagus, kita juga akan sediakan space di kantor sih, jadi bisa boleh masuk ke kantor juga. Oke, baik teman-teman semua, pokoknya sekali lagi buat yang mau daftar, baik kalian itu lulusan SMK ataupun baru lulus kuliah gitu ya, fresh graduated, langsung aja akses di link yang ada di poster itu, yang dekat sama Mas Felix ya. Yaitu ya, di sana nanti ada berbagai macam informasi, baik yang locker untuk staff ataupun locker untuk yang magang. Jadi silakan rasakan untuk experience-nya di JDP Labs gitu. Oke, Mas, next question gitu ya. Kalau misalnya nih tadi kan banyak banget ya Mas untuk klien-klien yang ditangani oleh JDP Labs ini Mas ya. Nah dari klien-klien itu mungkin ada nggak Mas, maksudnya salah satu keunikan tersendiri gitu maksudnya yang bikin kayak wah akhirnya tuh kayak jadi belajar banget nih Mas, yang tadinya bener-bener nggak tahu malah jadi bener-bener tahu gitu Mas. Ada nggak Mas kira-kira? Oh ya, ya tentunya banyak sih ya. Jadi apa ya, kalau saya bisa cerita satu mungkin ya. Jadi kita tuh baru tahu kalau kita kan membuat suatu sistem ini ya untuk chat untuk customer service ya, untuk bank swasta terbesar di Indonesia gitu. Jadi kita tuh baru tahu kalau operasi di customer service itu rumit banget. Jadi jumlah agen yang menangani nasabah itu jumlahnya ada ribuan untuk menangani nasabah yang ada di Indonesia ini. Dan sistem alokasi dari nasabah ke customer service itu nggak gampang. Jadi banyak perhitungannya, karena kita juga mau memastikan bahwa setiap customer service itu load-nya imbang. Jangan sampai satu orang itu dia menjawab 100 chat dalam satu hari, sedangkan yang lain cuma menjawab 10. Jadi harus berimbang. Tapi challenge lainnya lagi adalah mereka sebetulnya beda-beda. Gitu. Ada yang menguasai di bidang pinjaman, ada yang menguasai di bidang tabungan, itu mesti kita sesuaikan juga gitu sih. Halo? Halo Mas Felix, mohon maaf mungkin koneksinya dari keadaannya sendiri kurang stabil nih Mas. Oke. Mungkin tadi adalah last ini ya Q&A karena waktunya juga udah mulai menunjukkan pukul 17:15, mohon maaf. Untuk itu sebelumnya terima kasih banyak untuk Mas Felix atas penyampaian materi pada sore hari ini, untuk Mbak Rosi juga dan untuk Mas Adri juga. Kalau gitu sampai bertemu di lain waktu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih juga untuk Top Career dan AWS atas waktunya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.